Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani dan ini materi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal, faktor dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Yang kedua itu adalah faktor dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri yang dinamakan dengan faktor eksternal. Faktor internal itu ada dua, ada DNA. DNA ini fungsinya untuk pewarisan sifat. Artinya yang mengontrol karakteristik dari suatu tumbuhan itu adalah DNA. Biasanya merupakan turunan dari indukannya. Berikutnya ada hormon. Hormon adalah protein yang dihasilkan oleh tubuh tumbuhan yang fungsinya untuk merangsang aktivitas berbagai aktivitas pada tumbuhan. Faktor eksternal itu banyak juga. Yang pertama nutrisi. Nutrisi itu berguna untuk sama halnya dengan makanan pada manusia. Itu fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kemudian air fungsinya untuk melarutkan berbagai reaksi kimia, kemudian untuk segala macam lah di dalam tumbuhan. Tumbuhan nggak bisa hidup kalau tanpa air. Cahaya, cahaya itu berkaitan dengan proses fotosintesis di dalam tumbuhan. Mana mungkin tumbuhan bisa makan kalau tidak ada cahaya. Kenapa? Karena fotosintesis itu fungsinya untuk membuat cadangan makanan. Suhu akan mempengaruhi kerja enzim pada tumbuhan sehingga menyebabkan nanti ada beberapa aktivitas yang terpengaruhi oleh suhu. Kelembapan, biasanya ini berkaitan dengan tanah atau jumlah air pada tanah. Kelembaban nanti akan mendukung tumbuhan itu sendiri. Contohnya misalkan tanah di beberapa tempat tanah gurun, kemudian tanah merah, kemudian tanah pantai, dan tanah yang ada di gunung, itu biasanya kelembabannya berbeda yang menyebabkan pertumbuhan-tumbuhan juga akan berbeda. Oksigen ini akan berpengaruh pada proses respirasi seluler. Artinya nanti oksigen akan mempengaruhi proses pembentukan energi pada tumbuhan. Lah, energi buat apa pada tumbuhan? Ya tentu tumbuhan pun membutuhkan energi untuk melakukan aktivitasnya. Kemudian pH berkaitan juga nanti dengan pH tanah. Keasaman pada tanah itu akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan menjadi berbeda. Hormon ini banyak. Hormonnya yang pertama itu ada hormon giberelin. Giberelin ini berfungsi untuk perkecambahan. Ketika terjadinya MBBC, maka giberelin nanti akan aktif dan merangsang pembentukan enzim amilase yang membuat cadangan makanan pada biji menjadi bisa dimanfaatkan oleh epikotil dan hipokotil untuk melakukan pertumbuhan. Auksin berfungsi untuk pemanjangan tumbuhan. Biasanya ini ada di daerah meristem apikal. Sitokinin bekerja sama dengan auksin. Kalau sitokinin ini fungsinya untuk pembelahan sel. Anda perhatikan meristem apikal itu adalah bagian atau sel-sel di dalam tumbuhan atau jaringan di dalam tumbuhan yang aktif membelah karena fungsinya untuk melakukan pemanjangan. Kalin ini berfungsi untuk pembentukan organ. Banyak nih jenisnya kalau kalin. Ada rizokalin untuk pembentukan akar. Ada kaulokalin, pembentukan batang. Kemudian ada filokalin, pembentukan daun. Dan ada antokalin untuk pembentukan bunga. Nah, kalau ini nih, apabila si tumbuhan luka, misal terkena sayatan pisau atau golok. Nah, tumbuhan itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Hormon yang merangsang proses ini adalah asam traumalin. Anda pernah melihat daun berguguran? Ya, itu disebabkan oleh asam absisat. Hormon ini nih yang mempengaruhi gugur daun. Kemudian ada etilen. Etilen fungsinya untuk pematangan buah. Anda tahu kalau tukang buah tuh suka meram ya, meyem buah yang tadinya mentah biar jadi matang pakai karbit. Nah, karbit itu adalah gas etilen. Jago-jago ya, berarti tukang buah tahu tuh kalau hormon etilen mempengaruhi pematangan buah.